Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita kali ini, Demit Kolong Ranjang. Gue Indra. Gue akan cerita seram yang pernah gue alami ketika gue SMP dulu. Tepatnya sih, baru lulus SD dan mau masuk SMP. Jadi peralihan dari SD ke SMP gitu. Gue tinggal di kota Bandung, kota kembang yang bukan hanya sekedar kota, tapi semua kenangan gue semasa kecil dan masa sekolah bertumpuk di kota ini. Sekarang gue sudah jadi karyawan di salah satu perusahaan IT di kota Bandung. Emang sih, gue gak bisa jauh dari kota ini. Pernah gue dapat tugas dinas di luar kota, yaitu Jawa Timur. Baru saja 2 minggu di sana, gue sudah kangen Bandung. Padahal target gue di sana selama 3 bulan dan gak boleh pulang dulu selama 3 bulan itu. Ibu gue Subang dan ayah gue asal dari Magetan, Jawa Timur. Dulu setiap lebaran atau libur akhir semester, gue selalu diajak mudik ke kampung halaman ayah di Magetan, Jawa Timur. Jarang banget atau hampir saja gak pernah gue mudik ke kampung halaman ibu gue di Subang. Ya mungkin alasannya dekat ini. Jadi ibu gue memilih mengalah dan menuruti mau ayah gue untuk lebaran atau mengisi libur akhir semester di kampungnya. Memang sih, kalau waktu agak luang di libur nasional lainnya, kecuali yang 2 itu, gue selalu main ke Subang. Paling cuma sehari dan gak sampai menginap. Waktu gue SMP, kakek masih ada, tapi sekarang udah gak ada. Tinggal nenek sama anak-anaknya, yang mana mereka adalah uwa dan bibi-bibi gue. Kakek meninggal sekitar 2 tahun lalu karena beliau menderita penyakit stroke. Beliau dimakamkan di belakang rumah karena nenek beralasan supaya bisa lihat makamnya setiap waktu. Kejadian berawal ketika ayah memutuskan untuk mengisi libur akhir semester tahun 2006 di Subang. Ayah beralasan sudah sering kita mengisi liburan di Magetan, jadi sekali-kali kita bolehlah mengisinya di kampungnya ibu di Subang. Gue masih ingat, dulu kita berangkat ke Subang di malam minggu. Biasanya kita berangkat siang hari, tapi kebetulan waktu itu ayah harus lembur kerja di hari Sabtu. Jadi kita memutuskan untuk berangkat malam hari. Semua persiapan sudah terkondisi. Kita berangkat habis isya pakai mobil keluarga. Ayah, ibu, gue dan adik gue yang masih kecil. Ada Aldi yang masih kelas 3 dan Syakila, atau gue sering manggilnya Kia, yang masih 6 bulan waktu itu. Ada mitos yang melegenda seputar jalur Bandung Subang, tanjakan Emen. Ya, betul banget. Jalan yang punya cerita mistis yang melegenda. Mitosnya di tanjakan itu kita harus lempar rokok dan menyembunyikan klakson supaya selamat. Tapi namanya juga mitos, kebanyakan bohongnya menurut gue. Buktinya waktu kita sekeluarga berangkat ke Subang dan melewati tanjakan Emen, semua biasa-biasa saja. Ayah nggak ngelempar rokok dan punya klakson sama sekali. Dan gue, sampai sekarang gue masih aman-aman saja ketika gue harus ngelewatin jalan itu kalau gue lagi ada urusan ke Subang. Menurut gue intinya di sana sering terjadi kecelakaan itu karena emang faktor alam. Ya iyalah, jalanannya saja ngeri gitu, banyak tanjakan, terus banyak tikungan juga. Yang penting kita selalu berdoa dan penuh kehati-hatian yang ekstra banget kalau lewat jalan ini. Balik lagi ke cerita gue. Di kampung ibu gue ini gak kayak di kota. Di sini masih jarang rumah dan masih banyak hutannya. Sebelum sampai ke rumah nenek, gue harus melewati hutan yang minim pencahayaan.
Jalannya juga masih tanah dan banyak batuan. Kalau sekarang sih, pencahayaannya dan jalannya sudah membaik. Sekarang jadi jalan utama ke rumah nenek gue, cuma sekitar 10 menit. Kalau dulu dengan keadaan jalan yang masih tanah dan banyak batuan, kita bisa menempuh sekitar 30 hingga 45 menit perjalanan. Kebayangkan, jalanan mobilnya lambat banget, saking harus hati-hatinya. Apalagi kalau jalannya bekas hujan, bisa sampai 1,5 jam buat sampai ke rumah nenek. Ketika melewati jalan itu, adik gue Kia mendadak nangis jerit-jerit, kayak orang ketakutan. Ayah ngasih perintah ke ibu untuk berdoa dan baca-baca ayat suci Al-Quran. Sambil baca-baca ayat suci, gue lihat sesekali mata ibu melihat arah pepohonan di kanan kiri jalan. Bukannya takut, sesekali gue lihat ibu melotot. Bahkan kadang ibu menunjuk satu titik dan berteriak kesal, spontan dalam bahasa Sunda, yang artinya, "Pergi sana, jangan ganggu anak saya." Ibu memang bisa melihat makhluk yang gak bisa orang umum lihat. Mungkin karena bakat turunan dari nenek gue yang pernah mengalami ilmu kebatinan ketika beliau masih muda. Akhirnya dia berhenti menangis ketika ibu gue banyak-banyak baca sholawat. Ayah yang penasaran tanya ke ibu, "Tadi lihat apa, Bu? Kok kayak kesel banget?" "Ibu, jelas ya, ibu kesel. Tadi ibu lihat nenek-nenek yang rambutnya sudah kusut banget. Dia hampir saja nyamperin mobil kita. Makanya ibu teriak kayak gitu. Dan dia gak jalan kaki, tapi ngelayang dari kejauhan. Cepet banget ya." "Astagfirullah. Yaudah, kita harus terus berdoa ya, Bu." "Iya." Gue yakin ibu gak cuma ngelihat nenek-nenek kusut itu saja, tapi dia juga ngelihat apa yang gue lihat. Di antara pepohonan gue melihat ada bayangan hitam tinggi besar dan bayangan putih yang berseliweran dari dalam dahan. Ya, cuma bayangan. Sebatas itu yang gue bisa lihat. Mungkin bakat ini juga turunan dari ibu gue. Kita hampir sampai di rumah nenek. Kita disambut baik sama kakek, nenek, dan bibi-bibi gue. Ada Biati, Binina, dan Biyuli. Semua bibi gue masih jomblo waktu itu. Sementara uak gue, Uak Agus, tinggal beda RW dari rumah nenek. Dia sudah punya keluarga. Nenek langsung sadar sesuatu. Nenek bilang, Si ada yang ganggu. Sini sama nenek." Ibu langsung pindahin dia ke pelukan nenek. Nenek langsung baca-baca sesuatu, dan gak lama dia tertidur. Kita sampai di rumah nenek sekitar jam setengah 10-an. Karena malam sudah larut, nenek minta gue dan adik gue, Aldi, tidur di kamarnya Biati. Ayah, ibu, dan Kia tidur di kamarnya Biyuli. Sementara yang punya kamar, yaitu Biati dan Biyuli, tidur berbarengan di kamar Nina. Kamar Biati dan Biyuli berseberangan, dan karena ranjang di kamar Biati ini memanjang ke arah kamar sebelah, jadi gue bisa lihat kalau misalnya ayah atau ibu keluar kamar. Karena posisi tidurnya gue, kakinya menghadap pintu kamar. Ranjang di kamar ini terbuat dari kayu jati. Aldi yang penakut tidur di sebelah gue, yang pas banget pinggirnya tembok. Sementara gue harus menahan pahitnya jadi seorang kakak yang harus mengalah kepada sang adik. Gue yang ngantuk berat langsung tidur dan lupa tutup pintu kamar. Di tengah antara tidur pulas dan terjaga, atau kalau dalam bahasa Sunda ada istilah borem hayam, gue mendengar ada yang datang dari arah luar kamar dan membuka lemari kayu. Gue pikir, itu mah pasti ibu. Singkat cerita, gue dibangunin ibu untuk sholat berjamaah. Kita semua sholat subuh bersamaan di ruang tengah.
Sehabis sholat gue tanya ke ibu, "Bu, malam ambil apa? Kok pintu lemari gak ditutup lagi?" "Kakak gak kuat ngantuk, jadi gak sempat nutup pintunya lagi. Karena memang gue yang dengar, cuma suara lemari kebuka saja." Ibu menjawab, "Semalam ibu di kamar, Kak. Ibu gak ke kamar kakak kok. Ibu ke kamar kakak cuma pas tadi bangunin sholat subuh." "Nenek mungkin." "Oh iya, mungkin nenek," pikir gue. Karena masih ngantuk, gue pilih tidur lagi dan bangun jam 7 pagi untuk pergi memancing ikan bareng ayah. Karena kakek gue punya banyak empang yang banyak banget ikannya. Empang-empang ini sebenarnya adalah usaha kakek gue di sana. Karena khusus buat anak dan cucunya tersayang, kakek rela ngasih berapapun ikan yang kita mau. Ya gue mah asik-asik aja, dan itu salah satu alasan gue betah di sini, di Subang. Jam 11 siang ayah ngajak gue untuk balik ke rumah nenek. Tangkapan kita sudah lumayan lah, sekitar 5 ekor ikan gurame gede-gede. Gue disuruh ayah ke dapur nyimpen hasil tangkapan tadi, dan gue disuruh untuk segera mandi, karena sebentar lagi waktu azan zuhur. Beres mandi, gue ke kamar ganti baju yang baru. Ketika gue milih-milih baju di tas gue, yang gue simpen di samping lemari, gue dengan sadar, gue dengar ada suara cakaran dari kayu ranjang kamar gue. Ada kucing masuk ya, pikir gue. Suaranya jelas banget. Dan setelah gue cek di sekitar ranjang, gue nggak nemuin kucing 1 ekor pun. Setelah dipikir-pikir, suara cakaran itu berat banget. Kayaknya emang gak mungkin itu suara cakaran kucing. Tapi bodo amat, gue waktu itu cek saja sambil pakai baju. Gue lanjut sholat zuhur dan lanjut makan bareng keluarga yang lain. Malam tiba. Sehabis sholat isya gue diminta tidur supaya subuh gak kesiangan. Kayak biasa Aldi tidur duluan. Gue tutup pintu dan mati lampu. Gue paksain tidur dalam keadaan gue yang masih belum ngantuk. Tiba-tiba gue denger lagi suara cakaran yang nyakar-nyakar kayu. Gue penasaran dan nyalain lampu lagi. Gue nggak nemuin apa-apa. Gue tanya ke adik gue Aldi, "Dek, tadi dengar suara nyakar nggak?" Adik gue jawab, "Ih, apaan sih kak? Orang dari tadi Aldi nggak dengar apa-apa. Jangan nakutin deh. Aldi pengen tidur nih." Gue matiin lagi lampu kamar. Gak lama, gue lagi-lagi dengar suara cakaran itu, dan gue lihat sesuatu yang aneh muncul dari bawah ranjang gue, tepat di sebelah ranjang gue. Dalam keadaan gelap, gue lihat bayangan, kayak ada jari yang keluar dari bawah ranjang. Ukuran jarinya bukan ukuran jari orang normal, tapi panjang dan punya kuku yang panjang juga. Refleks gue nyalain lampu. Gue lihat lagi ke arah keluarnya jari tadi. Tidak ada apa-apa. Mungkin cuma halusinasi, pikir gue. Gue matiin lagi lampu kamar. Dan benar saja, gue lihat jari yang barusan keluar dari bawah ranjang. Kali ini kelihatan tangannya. Refleks gue nyalain lagi lampu kamar dan gak ada lagi. Gue kesel. Dalam hati gue, beraninya cuma gelap-gelapan. Giliran dinyalain lampunya, malah ngumpet. Gue coba tidur dengan kondisi lampu kamar yang menyala. Tapi karena gak terbiasa, gue gak nyaman. Aldi juga kebangun karena mungkin ngerasa beda dan ngelihat lampu kamar menyala. Adik gue bilang, "Matiin lampunya kak." Gue menurut permintaan Aldi. Lampu kamar gue matiin lagi, dan terulang kejadian yang tadi. Gue lihat siluet tangan yang muncul dari bawah ranjang. Berusaha bodo amat, gue tidur
ganti posisi menghadap Aldi membelakangi pinggiran ranjang, tempat di mana tangan itu muncul. Lama-kelamaan gue merasa hawa dingin banget menjulur sekitar perut gue. Seperti ada yang memeluk dari belakang. Gue intip, ternyata benar. Gue lihat tangan itu sudah merangkul gue dari belakang. Gue juga merasa ada hembusan nafas yang berat dari arah belakang leher gue. Punggung gue terasa berat. Gue juga mendengar ada suara berlarian di dalam kamar gue ini. Kayak sekitar 3-4 orang. Langkah kaki anak kecil yang berlarian sana sini. Gue yang mulai panik berusaha menjangkau saklar lampu yang gak jauh dari kepala gue. Ketika gue nyalain lampu, mendadak punggung gue ringan dan suara lari anak kecil itu pun hilang. Gak mau ambil risiko, gue nyalain lampu kamar. Gue berusaha tidur dalam kondisi lampu menyala. Meskipun gak nyaman banget, Aldi pun gak kebangun lagi. Mungkin dia sudah berada jauh di alam bawah sadar, jadi gak mungkin kebangun lagi. Dalam keadaan setengah sadar, gue dengar ada yang buka pintu kamar ini dan menghampiri saklar lampu. Dari nafasnya gue tahu itu ibu. Ibu matiin lampu kamar gue. Aduh, kenapa dimatiin? Dalam benak gue, rasa kantuk gue yang berat ngalahin kekhawatiran gue pada apa yang gue alami tadi. Saking ngantuknya, gue pun terlelap tidur. Dalam mimpi, gue bermimpi ada di kamar ini sendirian. Kondisi lampunya nyala, tapi dalam mimpi gue lagi duduk menghadap ke arah lemari baju. Suara cakaran itu muncul lagi. Gue ngerasain panik yang sama ketika gue terjaga. Sekarang gue tahu asal cakaran itu dari mana. Dari arah kolong ranjang. Gue mengintip sedikit demi sedikit ke kolong ranjang, dan apa yang gue lihat cukup bikin gue merinding hebat. Yang gue lihat di sana, terbaring cewek yang rambutnya nutupin hampir semua badannya, dan apasnya dia menghadap ke arah gue. Mukanya aneh, pucat, dan tangan dengan jari dan kuku yang panjang adalah punya cewek itu. Dan asal suara cakaran itu berasal dari kuku yang dia cakar-cakar ke ranjang, sambil dia ngeluarin anak-anaknya yang juga berwajah aneh. Cewek itu senyum menjeringai ke arah gue, tersenyum sambil matanya melotot penuh amarah ke gue. Gue yang kaget langsung kebangun. Gue nyalain lampu kamar dan mengecek ke bawah ranjang, tapi gak ada apa-apa. Cewek sialan itu gak nampakin dirinya di kehidupan nyata gue. Gue lihat jam sudah 4:30 pagi, waktu dimana biasanya ibu gue bangunin gue untuk sholat subuh. Gak lama ibu gue pun ke kamar, dan agak terkejut melihat gue sudah bangun dengan keadaan berkeringat banyak. Ibu gue, "Kakak tumben udah bangun. Kenapa itu? Kok keringatan gitu?" Gue yang masih panik cuma bisa jawab, "Itu bu, kakak gerah aja, jadi aja keringetan." "Oh, ya udah, kita sholat yuk. Ayah udah nungguin tuh." Seperti biasa sehabis sholat, gue tidur lagi dan bangun jam 7 pagi. Gue keluar kamar. Di ruang tengah sudah ada ibu dan nenek, sementara yang lain jalanin aktivitasnya masing-masing. Ibu memanggil gue, "Kakak, sini." Gue menghampiri dan duduk di samping ibu. Ibu bilang, "Kak, coba jawab. Semalam di kamar ada apa?" Gak ada apa-apa bu. Kakak cuma gerah." Ibu menekan gue supaya jujur. "Coba kakak jujur sama ibu sama nenek sekarang. Semalam di kamar ada apa?" Menerima penekanan dari ibu, lantas gue jawab, Itu bu, semalam kakak digangguin sama tante-tante aneh." Ibu menjawab,
tante-tante yang ada di kolong ranjang. Nenek terus memperhatikan gue, dan ibu bicara. Gue heran, kok ibu tahu? Jelas ibu tahu, nak. Tante-tante itu. Seketika nenek memotong pembicaraan ibu. Dia itu buat bahan latihan, Kak. Latihan? Tanya gue yang kebingungan. Nenek menjawab, iya, dia buat latihan bibi-bibi kamu. Sengaja nenek simpan di kolong ranjang. Nenek yang mau. Gue yang masih bingung. Kok gitu, Nek? Kakak masih gak ngerti. Ibu menimpal. Kak, nenek ini ngajarin anak-anaknya termasuk ibu ilmu kebatinan. Dan makhluk yang ada di kolong ranjang itu bahan latihannya, supaya kita terbiasa ngelihat makhluk kayak gitu, dan supaya kita semakin berani dan gak takut lagi sama makhluk kayak gitu. Dan ibu sebenarnya sudah tahu kakak ngalamin apa semalam, karena setiap ibu ke kamar Piati, kamar yang kakak tempatin itu, ibu juga ngelihat tante-tante itu di kolong ranjang. Ibu cuma pengen kakak belajar jujur saja. Lanjut ibu. Gue terdiam 1000 bahasa. Gak nyangka ternyata ibu dan nenek tahu apa yang gue alami semalam. Nenek lanjut bilang, nanti kalau kamu sudah gede, kamu bisa kayak Pak Agus. Dia sudah bisa bermanfaat bagi orang lain. Mentalnya sudah kuat. Dia suka dipanggil sana sini buat ngobatin orang yang diganggu jin. Ibu, di antara anak-anak nenek, Agus yang paling mahir masalah ilmu ini. Cuma ibu bisa-bisa sedikit karena keburu nikah dan dibawa ayahmu ke Bandung. Pantesan, waktu kesini ibu gak takut-takutnya sama sekali ketika dia diganggu di dalam mobil. Gue yang kasihan sama si Aldi yang penakut, bilang ke ibu, terus Aldi gimana, Bu? Kasihan dia itu penakut banget. Ibu menjawab, Aldi memang beda, gak kayak kamu sama Kia yang mewarisi bakat turun-temurun ini dari buyut kamu. Aldi itu terusan ibu. Ibu lanjut kasih solusi yang buat gue merasa lega. Sebenarnya kamu belum saatnya tahu masalah ini, tapi karena kejadian semalam, dan emang sebentar lagi kamu harus tahu masalah ini, terpaksa ibu harus kasih tahu kamu. Untuk sekarang sebelum tidur, kamu banyak-banyak saja baca doa. Baca yang dianjurkan Rasul kita. Baca 3 surah Qul, ayat kursi, dan baca doa tidur. Itu saja. Pasti semalam kamu lupakan. Iya, Bu, kakak lupa doa. Nanti malam kakak gak akan lupa berdoa deh. Obrolan di pagi itu buat gue sadar sesuatu. Kalau niat nenek memelihara si tante buruk rupa itu supaya anak cucunya tidak takut dan berani menghadapi makhluk astral. Singkat cerita, liburan selesai. Di malam-malam setelah kejadian itu, alhamdulillah gue gak diganggu lagi. Cuma memang setiap gue ganti baju ke kamar, gue selalu dengar cakaran itu lagi. Gue sadar itu si tante aneh, tapi gue gak cek ke kolong kasur. Gue waktu itu belum siap melihat muka dan tangannya yang aneh itu di kehidupan nyata gue. Kita balik ke Bandung. Di Bandung gue jalani hari kayak biasanya. Sekolah, sekolah dan main. Seiring berjalannya waktu, gue beranjak dewasa. Di masa-masa lulus SMA ketika gue keingetan sama obrolan nenek gue tentang Wak Agus. Rasanya gue tertarik sama ilmu yang dimiliki nenek. Gue minta izin ke ibu untuk memperdalam ilmu ini ke si nenek. Tapi ibu menyarankan untuk belajar ke Wak Agus karena ibu khawatir kondisi nenek yang semakin menua. Gue pun menuruti kata ibu. Ibu menghubungi nenek dan Wak Agus. Alhamdulillah, Wak Agus bersedia. Sampai sekarang, maksimal sebulan sekali gue ke Subang untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperdalam ilmu kebatinan ke Wak Agus.
Cerita gue ini semoga memberi hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Amin.